Halo, selamat siang YouTube. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ricky. Siang ini saya mau jalan-jalan. Sekalian saya siang ini pengen ganti master rem depan sama set koplingnya sekalian. Mungkin teman-teman juga baru melihat saya karena memang saya juga baru mulai sih di motovlog ini. Kenapa saya memilih motovlog? Itu pertama, saya senang jalan-jalan. Bisa dilihat di channel saya ini, di video-video sebelumnya kan ada beberapa video yang jalan-jalan. Bahkan kalau teman-teman lihat di IG saya, itu hampir kebanyakan postingan-postingan saya itu ya itu pas saya jalan-jalan, selain postingan-postingan saya di pekerjaan saya. Untuk motor yang saya pakai sekarang ini motor CBR 250 cc tahun 2017. Itu kenapa saya pilih Honda CBR 250 cc ini? Sebenarnya bukan saya yang milih sih. Lebih tepatnya dulu itu enggak dulu banget, kemarin inilah motor saya itu CRF, Honda CRF 150L tahun 2017 juga. Itu saya pakai kurang lebih selama 2 tahun. Pas kemarin bulan puasa, 1 hari sebelum lebaran tuh tiba-tiba ada orang datang. Dia bawa CBR ini. Dia bilang dia naksir sama motor saya yang CRF itu, terus ngajak tukeran. Ya pasti nambah lah, cuman agak nggak percaya juga sih, masa CRF 150L diajak tukeran sama CBR 250 1 tahun sih, 2017. Cuman kan dari harganya sendiri pasti beda. Awalnya orang itu ngajak tukeran, saya harus nambah sekitar 5-6 juta. Cuman ya memang kan saya nggak niat sebenarnya di awal. Saya bilang kalau untuk uang sebanyak itu saya nggak punya. Selang sehari si orangnya itu datang lagi, terus nanya kalau nambahnya 3 juta gimana. Buset, 3 juta coy, CRF 150 ke CBR 150 cc sama 250 cc 2 silinder. Yang tadinya nggak pengen tuker, itu iman mulai diuji tuh di situ tuh. Sebenarnya kalau disuruh milih tukeran, saya itu tadinya lebih pengen ke motor naked MT25 atau Z250 Fi yang dari Kawasaki. Akhirnya setelah cari-cari referensi di YouTube, di channelnya teman-teman yang sering membahas masalah otomotif, khususnya CBR 2,5, saya mulai tertarik. Akhirnya ya udah, karena emang sama-sama seneng, terus pas dicek juga sama bengkel motornya nggak ada masalah yang ini, ya udahlah akhirnya tukeran. Tapi overall nggak nyesel juga sih tuker sama CBR ini. Terus hal lain yang saya suka itu 3 modenya. Tahu sendiri kan, Bogor, Jakarta, Tangerang itu masuk Depok juga, macetnya kayak gimana kalau berangkat sama pulang kerja. Nah jadi di CBR ini dia punya 3 pilihan mode: mode comfort, mode sport, sama sport plus. Jadi kalau lagi macet yang nggak terlalu butuh banget power, saya bisa pindahin modenya ke
comfort, dia lebih enteng. Sedangkan untuk pemakaian sehari-hari saya pakai sport, kecuali kalau memang lagi pengen memacu adrenalin, baru saya pindahin ke sport plus. Dan untuk pindah-pindah modenya sendiri, dia kan nggak harus berhenti ya, bisa sambil jalan, tinggal lepas gas bisa langsung pindah. Terus alasan lainnya tentu saja after sales. Honda itu seperti yang kita tahu, dealernya atau tempat servisnya gampang lah, ada di mana-mana. Di CBR saya sendiri ini ada beberapa part yang sudah saya rubah dari saat beli. Itu yang pertama, spion. Spion udah saya ganti, terus footstep juga sudah saya ganti pakai underbone. Untuk posisi ridingnya sendiri sih sebenarnya enak, karena CBR 2.5 ini kan sudah under yoke. Cuman ada cumannya nih, tapi cumannya mungkin hanya buat saya, karena saya orangnya terhitung bisa dibilang mungil. Tinggi saya itu cuma 165. Ini posisi ridingnya jadi agak sedikit bungkuk, pegel coy kalau lama-lama. Tapi pegelnya sendiri kalau cuma pas macet kayak gini doang. Kalau jalanan lagi lancar, lagi asik mah ya asik aja. Tapi emang overall enak banget sih untuk motor CBR 2.5 ini. Sen kiri, beloknya ke kanan. CBR 250 ini dia meskipun dibawa ke daerah yang agak macet, itu nggak cepet panas. Jadi jarang lah untuk dia sampai overheat itu mesinnya. Sedangkan dulu pas waktu pakai Ninja itu sering banget kalau pas jalanan macet terus tiba-tiba mesinnya panas, overheat. Itu sampai ke kaki saya ya, kaki panasnya. Tapi di CBR 250 ini saya nggak nemu panas yang bener-bener panas dari mesinnya. Sekalipun saya pakai celana pendek tuh, itu nggak ada panas sama sekali ke kaki. Ya ada panas ke kaki, cuman nggak terlalu panas yang sampai bikin nggak nyaman kaki. Masih dalam batas normal lah panasnya. Banyak sih, cuman karena saya bukan orang yang bener-bener ngerti sama otomotif, ya saya sharing berdasarkan apa yang saya rasakan aja jadinya ya. Nggak bisa bahas terlalu detail juga. Ini saya ke bengkel daerah Ciputat. Nanti kalau emang teman-teman ada kebetulan ada yang dari Ciputat atau Tangerang Selatan, silakan tanya aja ke saya ya. Nih kebetulan udah nyampe juga nih. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun, running, no, hold on, don't let go. Oke teman-teman, jadi ini saya tadi masang master rem satu set sama koplingnya udah beres, dan rasanya ini memang jadi enak banget, enteng banget koplingnya. Master remnya juga lumayan lah, lumayan recommended dan lumayan nguras kantong. Ini
Ini tadi juga saya sekalian ganti selang rem depan belakang. Tadi saya ganti warna merah biar sesuai sama aksesoris sebelumnya yang udah saya pasang. Keseluruhannya kan warna merah, jadi biar nuansanya abu hitam merah gitu. Jadi kesimpulan dari video ini gimana? Hasil dari penggantian master rem sama set koplingnya ini lumayan recommended. Hasilnya jauh jadi lebih enteng untuk koplingnya sendiri. Dan sebenarnya tujuan saya bikin video ini semata-mata hanya karena hobi dan kesenangan semata. Saya nggak pengen seperti si ini biar itu, pengen seperti si itu biar ini. Karena kebetulan saya sendiri senang bikin video, senang ngedit video. Kalau teman-teman lihat postingan-postingan saya sebelumnya di YouTube tuh pasti ada video yang saya lagi jalan-jalan, saya lagi nyoba drone, sama saya lagi nyoba gimbal untuk smartphone. Sebenarnya kalau lihat di Instagram saya bakal lebih banyak lagi sih foto-foto sama video-video pas jalan-jalan itu. Untuk PR saya selanjutnya mungkin saya punya keinginan buat ganti knalpot yang full system dan jelas mereknya. Karena yang saya pakai sekarang ini nggak tahu merek apa dan masih slip on. Kenapa saya pakai? Karena dari pertama orang yang pengen tukeran motor itu datang ke rumah pun dia udah pakai ini gitu. Knalpot orinya ada. Tadi sih udah nanya-nanya ke yang punya bengkelnya sekalian. Cuman harganya lumayan, jadi nggak bisa sekaligus, harus nabung dulu. Nanti kalau udah nabung, udah ada lagi rezeki, baru deh mungkin bisa ganti knalpot. Oke, kita sudah sampai. Terima kasih buat kalian teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal. Mungkin segitu aja dulu video dari saya. Selamat sore dan sampai jumpa.